Kuat dengan pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Salah satu barang bukti digital yang diungkap jaksa penuntut umum adalah dakwaan, yakni tayangan program rakyat bersuara di iNews yang masuk dalam berita acara pemeriksaan digital. Sidang perdana Dr. Tifal Ziatiasoma atau Dr. Tifa dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkap sejumlah barang bukti digital yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi bohong mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Barang bukti tersebut meliputi puluhan unggahan di media sosial X dan Facebook, serta tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV yang ditayangkan pada tanggal 29 April 2025. Jaksa menyebut seluruh barang bukti digital telah dianalisis melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital. Cek dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi Rakyat Bersuara tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI. Maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke, silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya, karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Diketahui dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Heri Kurniawan, menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Ya, jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya dalam jangka panjang. Ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog atau Mahupiki, Firman Wijaya. Ya, selamat sore Pak Firman. Selamat sore Mbak Aya. Iya, Pak Firman, dalam dakwaan Dr. Tifa yang mungkin Anda sudah mengetahui informasinya, disebut tayangan program Rakyat Bersuara di iNews ini menjadi salah satu barang bukti digital. Menurut Anda seperti apa? Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Ya, pertama saya tidak menanggapi kasusnya ya, tapi lebih ke standing karya jurnalistik. Jika karya jurnalistik ini kemudian dijadikan objek dalam perkara pidana ini, menurut saya tidak tepat, ya, karena bagaimanapun ini karya jurnalistik yang tunduk pada undang-undang tersendiri.
yaitu Undang-Undang Pers nomor 40. Kemudian instrumen Undang-Undang Pers sudah mengatur mekanisme jika dianggap ada pemuatan atau substansi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dianggap merugikan orang lain. Nah, kalau ini dijadikan bahan atau bukti di dalam persidangan perkara pidana, menurut saya harus ada mekanisme yang dilewati dulu, yaitu mekanisme Dewan Pers. Karena memang sudah ada undang-undang yang existing untuk itu. Itu pertama. Kedua, pers itu kan di samping karya jurnalistik adalah medium publik. Jadi bagaimana mungkin ya medium publik ya sebagai ruang demokrasi kemudian menjadi objek tindak pidana. Kalau ini terjadi, sebenarnya ini menjadi presiden yang kurang baik. Karena bagaimanapun karya jurnalistik, ya medium pers itu adalah wahana masyarakat, wahana komunikasi publik. Nah, yang penting sebenarnya melalui instrumen undang-undang pers sebenarnya bisa dilacak, bisa diuji. Kalau ada substansi, ya pemberitaan yang dianggap merugikan, ada mekanismenya. Baik. Yang pertama ada mekanisme hak jawab atau mekanisme hak koreksi. Tidak kemudian begitu saja ini menjadi ruang hukum pidana. Sebab kalau ini yang terjadi, ini bisa mengancam kehidupan demokrasi. Ya, jadi saya sebagai pengamat hukum dan pers, menurut hemat saya menyarankan pada APH sebaiknya bahan-bahan yang menyangkut instrumen pers, ya pemberitaan yang selama ini dimediakan pers dikeluarkan. Baik. Dari bahan-bahan atau alat bukti. Kan bisa digunakan alat bukti yang lain, ya, yang ada hubungannya atau directing langsung, ya, direct evidence langsung dengan objek perkara, misalnya ijazah, misalnya mekanisme persidangan skripsi, dokumen-dokumen lain, ya, alat bukti tertentu dan saksi-saksi yang ada hubungannya itu. Nah, Pak instrumen pers itu. Baik, Pak Firman, berarti saya mau memperjelas nih, berarti apakah produk jurnalistik jadi barang bukti dalam sebuah tindak pidana itu tidak layak berarti ya? Iya, karena menurut teman saya ini akan terjadi benturan antara undang-undang hukum pidana dengan undang-undang yang melingkupi karya jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik, yaitu Dewan Pers. Ada institusinya sendiri, ada instrumennya sendiri. Pertanyaannya, apakah ini sudah dilewati atau belum? Jika ini tidak dilewati, itu menjadi persoalan karena sama saja ini melanggar undang-undang yang secara existing sudah berlaku, khususnya menyangkut karya jurnalistik, termasuk di dalamnya produk investigatif. Ya, di dalam hal ini ada persoalannya. Katakanlah menjadi persoalan apakah itu laster atau defamation ya yang dianggap mencemarkan nama baik seorang. Substansi persoalannya dengan alat buktinya, menurut hemat saya bisa saja menggunakan alat bukti yang lain dan itu yang paling relevan. Tapi kalau menyangkut Dewan Pers, ya kalau menyangkut eksistensi Dewan Pers, ya ada undang-undangnya sendiri. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan apa yang sering tuduhkan, misalnya soal animus injurendi atau maksud menghina. Apakah ada maksud menghina? Nah, ini yang menurut hemat saya perlu hati-hati ya, APH menggunakan karya jurnalistik sebagai barang bukti atau alat bukti. Ya, karena bagaimanapun ini ada di ruang yang berbeda. Ada mekanisme sendiri yang mengatur itu. Dan sudah ada kesepakatan antara APH, Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, ya, APH dengan Dewan Pers. Jika ada persoalan menyangkut pemberitaan atau karya jurnalistik, ada instrumennya, ada sarananya. Nah, ini yang saya perlu meluruskan. Jadi biar saja, nggak apa-apa perkaranya jalan, tapi tolong yang menyangkut produk jurnalistik harus menggunakan mekanisme jurnalistik lebih dahulu. Sebab kalau tidak, ini akan jadi persoalan menyangkut evidensis, ya, menyangkut keabsahan validitas alat buktinya. Karena ini yang ada pada wilayah lain. Penilaian tentang karya jurnalistik itu ada di ruang lain. Ada instrumen lain. Ya.
Jadi tidak bisa langsung menggunakan sarana seperti yang sekarang sedang berjalan dalam perkara pidana. Sebenarnya sudah banyak presiden-presiden yang lalu-lalu menyangkut karya jurnalistik yang kemudian dikriminalkan atau menjadi objek kriminal. Karena bagaimanapun pers, karya jurnalistik adalah ruang demokrasi. Dia pilar demokrasi. Bagaimana pilar demokrasi kemudian menjadi objek atau sarana tindak pidana? Ini yang perlu PH berhati-hati menurut hemat saya. Jangan sampai kemudian menimbulkan benturan dengan undang-undang pers, ya. Karena pers juga memiliki hak, ya, termasuk jurnalis punya hak tolak ketika dia dimintai keterangan atau dimintai pertanggungjawaban di luar mekanisme undang-undang pers. Ya, karena undang-undang pers sudah mengatur ada yang disebut hak tolak jawab. Jadi siapapun jurnalis, ya, yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya tidak bisa, ya, diperiksa, diadili sebelum menggunakan mekanisme undang-undang pers. Jadi menurut hemat saya sebagai ketua masyarakat hukum pidana sebaiknya menerapkan undang-undang itu dengan hati-hati, apalagi kalau ini menyangkut ada undang-undang lain yang lex spesialis. Nah, di sini tentu kita sama-sama memiliki kebutuhan tentang karya jurnalistik. Bagaimanapun medium informasi publik, ya, yang saat ini, ya, menjadi pengawal demokrasi. Ya, sistem peradilan kita juga membutuhkan pers. Lantas bagaimana kemudian pers diharapkan bisa berpartisipasi sementara karya jurnalistik, ya, tanda kutip quote and quote, yang menjadi objek persoalan dalam perkara pidana. Jadi menurut hemat saya dalam ruang demokrasi seperti sekarang ini, ya, jangan sampai menimbulkan problem lain, ya, atau problem yang menurut hemat saya jadi serius karena ada undang-undang khusus yang dilanggar. Yang keduanya juga, Mbak, ini jadi lucu kalau kemudian masyarakat, ya, menyaksikan kasus-kasus semacam ini yang menjadi perhatian publik. Tapi kemudian bagaimana kalau nanti endingnya, seandainya, ya, kalau nanti endingnya itu tidak seperti yang diharapkan? Apakah negara punya tanggung jawab mau mengganti masyarakat yang kehabisan kuota, ya, yang nonton acara-acara yang disuguhkan oleh berbagai media pers? Ya, saya rasa sepanjang pers itu menjalankan cover both side, keberimbangan, kalau saya mencermati, ya, walaupun tidak banyak mengikuti kasus yang menimbulkan perhatian masyarakat, saya rasa pers kita, ya, sekarang ini sudah menempatkan posisi para pihak itu secara equal arm, secara berimbang. Nah, karena itu sebenarnya bisa saja diuji kepada Dewan Pers kalau ada keberatan terhadap pemberitaan pemberitaan ini, ya, apakah sudah cover side, sudah mendengar atau memberikan kesempatan pada dua pihak secara berimbang. Lah kalau sudah memberikan kesempatan kedua pihak secara berimbang, lantas gimana relevansinya pers itu alat bukti berupa karya jurnalistik itu menjadi objek pembuktian di dalam satu perkara pidana, apalagi kalau mau mengarahkan soal mens rea. Ini yang menurut hemat saya jangan sampai menimbulkan apa yang saya sebut freedom from fear, bebas dari ketakutan, itu yang sebenarnya menjadi harapan atau keinginan di dalam ruang demokrasi. Dan pers adalah pengawal demokrasi. Pers adalah penyampai aspirasi, pikiran, dan keinginan masyarakat. Ini yang menurut hemat saya harus kita jaga. Baik. Jangan sampai kemudian pers ini sebagai sarana demokrasi justru menjadi sasaran tembak dari satu proses hukum, ya, satu proses hukum yang independent, impartiality, accountability, ya, accountability, justru itu adalah tanggung jawab dan selama ini kontribusi pers kepada dunia peradilan kita. Baik. Jadi jangan sampai ini terjadi suasana atau situasi yang anomali, ya kan? Satu sisi kita butuh pers sebagai ruang demokrasi, tapi sisi lain pers, ya, kita tempatkan pada objek pertanggungjawaban kasus semacam ini. Begitu. Baik. Pak Firman, terima kasih atas waktu dan juga diskusi Anda yang cukup jelas pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak Firman. Sama-sama, Mbak. Sukses.